teman-teman, kalian tahu nggak kalau nulis postingan LinkedIn orang lain bisa dibayar jutaan? Ini cara aku dapetin klien pertama tanpa punya portofolio. Aku tahu banget, pasti banyak dari teman-teman yang sekarang lagi di posisi ini. Ngerasa salah jurusan, tapi malah bingung mau kerja apa. Lihat temen jago desain, ngerasa minder. Lihat temen pinter coding, ngerasa makin ketinggalan. Akhirnya cuma bisa scroll media sosial sambil nanya ke diri sendiri. Skill apa sih yang bisa aku jual tanpa harus pinter software yang ribet? Nah, kalau kamu ngerasa di titik itu, kamu harus dengerin aku baik-baik. Ada satu skill yang gaib, jarang orang sadari, tapi permintaannya gila-gilaan. Ghostwriting. Jujur, waktu pertama kali aku dengar istilah ini, aku mikir, emang ada orang mau bayar buat nulisin status orang lain? Ternyata ada, teman-teman. Dan bayarannya bukan cuma recehan. Di luar sana, banyak pebisnis atau founder startup yang punya banyak ide cemerlang. Tapi mereka nggak punya waktu atau nggak punya skill buat merangkai kata-kata jadi postingan yang enak dibaca di LinkedIn atau Twitter. Bayangin, sekali posting yang cuma butuh waktu 30-45 menit ngerjain, kamu bisa dibayar 200.000 sampai 500.000 per tulisan. Kalau klien kamu butuh 4-8 postingan sebulan, hitung sendiri deh berapa total profit yang bisa masuk ke kantong kamu. Kenapa aku bilang ini peluang emas buat kamu? Karena ghostwriting itu bukan tentang gelar akademik atau portofolio desain yang wah. Ini tentang kemampuan kamu buat masuk ke kepala orang lain dan menuangkan ide mereka jadi tulisan yang punya value tinggi. Kamu gak perlu jadi penulis novel, kamu cuma perlu paham cara komunikasi yang efektif. Di video ini, aku mau tunjukin ke kamu step by step gimana cara aku yang dulu nol besar, gak punya follower ribuan, dan gak punya portofolio mentereng, akhirnya bisa dapat klien pertama aku cuma lewat satu strategi simpel. Jadi, pastikan kamu simak sampai habis, karena ini mungkin bakal jadi turning point buat keuangan kamu selama kuliah. Aku paham banget rasanya. Pas lagi kuliah, rasanya semua orang di sekeliling kita kayaknya udah jago banget. Ada yang jago desain logo, ada yang udah jago coding bikin aplikasi, bahkan teman seangkatan udah ada yang punya startup sendiri. Sementara kita cuma bisa scrolling TikTok berjam-jam sampai lupa waktu. Serius, pasti muncul kan perasaan, duh, aku punya skill apa ya yang bisa dijual? Tenang ya teman-teman, aku mau bilang kalau perasaan itu wajar banget. Banyak dari kita yang terjebak pikiran kalau skill itu cuma hal-hal teknis yang susah dipelajari. Kalem. Padahal kemampuan menulis yang simple itu sebenarnya aset yang sangat dicari. Coba perhatiin deh, di luar sana ada ribuan CEO, pemilik bisnis, sampai kreator konten yang jadwalnya padat banget. Mereka punya ide brilian di kepala, punya konsep bisnis yang bagus, tapi mereka nggak punya waktu. Atau bahkan nggak punya kemampuan untuk merangkai kata-kata jadi pesan yang persuasif. Determine, inilah lubang yang bisa kamu isi. Serius, kamu mungkin ngerasa insecure karena belum punya portofolio yang mentereng atau belum punya gelar sarjana yang relevan. Aku juga pernah di posisi itu. Tapi perlu kamu tahu, klien yang butuh ghostwriter itu nggak nanya ijazah kamu apa. Mereka cuma peduli sama satu hal. Bisa nggak kamu nulis kalimat yang bikin orang berhenti scrolling dan akhirnya beli produk atau jasa saya? Kalau kamu bisa menuliskan keresahan orang lain dengan bahasa yang enak dibaca dan logis, kamu sudah punya nilai jual. Kamu nggak perlu nulis novel yang tebelnya ratusan halaman. Kamu cuma perlu menguasai seni memindahkan isi kepala orang lain ke dalam tulisan yang punya value. Jadi, buang jauh-jauh rasa minder itu. Mulai sekarang, berhenti menganggap menulis sebagai tugas kampus yang membosankan. Anggap menulis sebagai senjata untuk mengonversi ide menjadi uang. Kalau kamu bisa menguasai cara berkomunikasi lewat tulisan, secara nggak langsung kamu sedang membangun aset yang bakal tetap dibayar mahal, terlepas dari apapun latar belakang pendidikan kamu sekarang. Kita bakal bahas pelan-pelan gimana cara validasi kemampuan ini supaya jadi cuan beneran. Teman-teman, aku mau ajak kamu lihat ghostwriting dari kacamata yang berbeda. Serius, banyak yang salah kaprah. Menganggap jadi penulis itu cuma soal nulis banyak kata, lalu dibayar per kata. Padahal, kalau kamu mainnya di situ,
kamu bakal capek sendiri dan penghasilanmu nggak bakal seberapa. Di dunia ekonomi digital sekarang, CEO, founder startup, atau kreator besar punya masalah yang sama. Mereka punya modal, mereka punya insight yang mahal, tapi mereka nggak punya waktu buat menuangkan isi kepala mereka jadi konten yang enak dibaca. Nah, disitulah posisi kamu. Kamu bukan cuma penulis, kamu adalah operator otak mereka. Nah, mari kita bahas secara matematis. Bayangkan ada seorang CEO yang per jam kerjanya dihargai 1 juta rupiah. Kalau dia harus menghabiskan 5 jam cuma untuk menyusun satu thread Twitter atau artikel LinkedIn, artinya dia kehilangan potensi 5 juta rupiah untuk hal-hal yang lebih strategis. Kalau kamu bisa menangkap gaya bicara, opini, dan keresahan dia hanya dalam 30 menit sesi interview, lalu mengubahnya jadi tulisan berkelas, kamu baru saja menghemat waktu dia senilai jutaan rupiah. Jadi, jangan pernah mematok harga cuma berdasarkan jumlah kata. Misalnya, 500 rupiah per kata. Itu pemula banget. Sebagai ghostwriter, kamu menjual solusi dan hasil. Coba bandingkan ini. Pertama, penulis biasa. Nulis 1000 kata, dibayar 100.000, selesai. Kedua, ghostwriter yang paham strategi. Nulis 500 kata yang berbobot, membantu klien mendapatkan klien baru senilai 50 juta. Kamu bisa minta retainer jutaan rupiah per bulan. Kuncinya ada di seberapa dalam kamu bisa masuk ke dalam kepala mereka. Kamu harus bisa nulis seolah-olah itu suara asli mereka, lengkap dengan cara mereka menekankan opini. Kamu adalah cermin dari apa yang mereka pikirkan, tapi nggak sempat mereka tuliskan. Jadi, teman-teman, mulailah bergeser dari mentalitas buruh ketik menjadi penyusun strategi konten. Karena di titik itulah, tulisanmu bukan lagi sekedar susunan huruf, tapi sebuah aset yang membantu orang lain menghasilkan uang. Itulah yang membuat jasamu jadi sangat mahal dan sulit digantikan AI manapun. Ingat, AI mungkin bisa menulis cepat, tapi AI nggak bisa menangkap visi dan emosi asli seorang manusia yang sedang membangun bisnisnya. Di sanalah peran kamu yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita bedah teknisnya pelan-pelan ya. Jangan cuma dibayangkan. Ini langkah nyata yang bisa kamu eksekusi hari ini juga, supaya kamu nggak bingung lagi mau jualan skill apa. Pertama, pilih niche yang spesifik. Jangan jadi penulis yang bisa segalanya. Fokuslah ke bidang yang perputaran uangnya kencang. Contohnya tech atau finance. Kenapa? Karena di industri ini, orang rela bayar mahal untuk tulisan yang bisa bantu mereka jualan atau membangun kredibilitas. Jadi, pilih satu dan kuasai bahasanya ya. Kedua, bangun portofolio pamer kamu. Kamu perlu buat 5 contoh tulisan di LinkedIn atau Medium. Ingat, jangan asal nulis. Cobalah gaya yang berbeda-beda. Ada gaya storytelling emosional, ada gaya hard selling yang tajam, dan ada gaya edukatif. Ini cara kamu nunjukin ke klien kalau kamu bukan cuma bisa ngetik, tapi kamu ngerti cara memengaruhi audiens. Ketiga, ini bagian yang paling ditakuti. Padahal ini kuncinya, outreach. Mulailah hubungi 10 calon klien per hari lewat DM. Jangan cuma kirim pesan copy-paste yang kaku ya. Tawarkan satu postingan gratis sebagai test drive. Bilang begini, saya sudah pelajari konten kamu. Saya punya ide untuk bantu postingan selanjutnya lebih engaging. Boleh saya buatin satu gratis? Kalau cocok, baru kita bicara kerjasama jangka panjang. Ini cara cerdas untuk menurunkan risiko bagi klien dan menaikkan nilai kamu. Keempat, soal harga. Jangan mematok harga per kata, itu kuno. Pasanglah tarif berdasarkan hasil. Kamu bisa mulai dengan harga Rp200.000 per postingan. Tapi dengan kesepakatan, jika postingan itu punya engagement yang bagus, ada bonus yang kamu terima. Dengan cara ini, klien melihatmu sebagai mitra bisnis, bukan cuma pekerja lepas yang setor tulisan. Kalau kamu konsisten melakukan 10 outreach setiap hari, dalam 1 bulan, kamu sudah menghubungi 300 calon klien. Rasanya nggak mungkin kalau nggak ada satupun yang nyangkut kan? Jadi, jangan cuma ditonton. Habis video ini selesai, buka laptop kamu, tulis satu topik di LinkedIn, dan mulai cari target klien pertamamu.
Kalau kamu merasa panduan langkah demi langkah seperti ini membantu kamu buat keluar dari kebingungan cari cuan, silahkan subscribe channel Ngulik Duit supaya kamu nggak ketinggalan strategi side hustle lainnya yang bisa langsung dipraktekkan. Teman-teman, aku mau kita mulai dengan sesuatu yang mungkin terdengar aneh, tapi ini langkah krusial. Buang jauh-jauh label mahasiswa yang lagi bingung atau pencari kerja sampingan dari kepala kamu. Mulai detik ini, aku mau kamu mengadopsi identitas baru. Kamu adalah seorang ghostwriter profesional. Kenapa ini penting? Karena di dunia freelance, klien membayar bukan karena kasihan sama status mahasiswa kamu. Mereka membayar untuk solusi. Jadi, saat kamu kirim email penawaran, jangan tampil sebagai orang yang butuh uang, tapi tampil sebagai orang yang memberikan nilai. Bayangkan klien kamu adalah seorang CEO atau founder startup dengan visi besar. Tapi dia nggak punya waktu buat nulis di LinkedIn atau blog perusahaan. Kamu hadir di sana untuk menjadi suara bagi mereka. Setiap kata yang kamu ketik, setiap paragraf yang kamu susun, itu bukan sekedar tulisan, tapi investasi. Kamu sedang membangun aset berupa perhatian bagi klien kamu. Ingat ya, di ekonomi digital saat ini, perhatian adalah mata uang paling berharga. Kalau kamu bisa menulis narasi yang bikin orang berhenti men-scroll, menahan napas, dan akhirnya mengklik tombol follow atau beli di profil klienmu, maka nilai kamu di mata pasar akan naik drastis. Coba kita simulasikan hitungannya. Kalau kamu bisa menulis satu artikel atau thread yang menghasilkan engagement tinggi, dan dari situ klien kamu mendapatkan prospek bisnis senilai 10 juta rupiah, menurut kamu apakah masuk akal kalau kamu dibayar 500 ribu rupiah untuk satu tulisan? Sangat masuk akal bukan? Bahkan angka itu masih termasuk murah. Jadi jangan pernah remehkan kekuatan narasi. Kamu bukan lagi sekedar mahasiswa yang iseng-iseng mengetik. Kamu adalah mitra strategis yang membantu orang lain mendominasi pasar lewat tulisan. Sekarang, setelah pola pikir kamu berubah, tugas pertama kamu adalah merapikan profil LinkedIn atau portofolio sederhana kamu. Jangan tulis mencari kerja, tapi tulislah membantu founder membangun personal brand melalui narasi yang berdampak. Perbedaannya terlihat kecil, tapi dampaknya luar biasa besar di mata klien. Kalau kamu merasa panduan langkah demi langkah seperti ini membantu kamu buat keluar dari kebingungan cari cuan, silahkan subscribe channel Ngulik Duit supaya kamu nggak ketinggalan strategi side hustle lainnya yang bisa langsung kamu praktekkan. Teman-teman, ingat ya, kesuksesan itu nggak datang dari seberapa banyak teori yang kamu tumpuk di catatan, atau seberapa rapi sertifikat kursus online yang sudah kamu pajang. Kesuksesan itu datang dari satu hal, seberapa cepat kamu berani menawarkan jasa kamu ke dunia luar. Teori itu cuma sekedar tahu, tapi eksekusi adalah satu-satunya jembatan menuju uang. Jangan sampai kamu terjebak di lingkaran, belajar terus tapi nggak mulai-mulai. Nah, mulai hari ini, coba lakukan 10 kali outreach. Kirim 10 pesan ke calon klien atau founder yang menurut kamu butuh jasa penulisan. Entah mereka balas atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting, kamu sudah berani keluar dari zona nyaman. Setelah kamu coba 10 outreach itu, beritahu aku ya di kolom komentar bagaimana hasilnya. Aku penasaran sekali dengan progres kamu. Kalau kamu merasa panduan seperti ini membantu kamu buat keluar dari kebingungan cari cuan di sela-sela kesibukan kuliah atau kerja, silahkan subscribe channel Ngulik Duit sekarang juga. Aku akan terus bahas strategi side hustle dan freelance yang bisa langsung kamu praktekkan tanpa ribet. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat mengulik cuan.